Coba jujur dulu. Pagi ini, hal pertama apa yang kamu lakukan setelah membuka mata? Kalau jawabannya adalah langsung meraih ponsel, mengecek notifikasi, membuka media sosial, atau langsung scroll tanpa tujuan yang jelas, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang melakukan itu. Dan justru disitulah masalahnya dimulai. Bukan karena ponselmu berbahaya, bukan karena media sosial itu jahat, tapi karena ada sesuatu yang sangat berharga yang diam-diam kamu serahkan begitu saja kepada orang lain setiap pagi, bahkan sebelum kamu sempat sadar. Sesuatu itu bernama arah. Nah, ini yang menarik. Kebanyakan orang berpikir bahwa hidup yang terarah itu soal punya tujuan besar, soal visi 5 tahun ke depan, soal ambisi dan mimpi yang jelas. Tapi penelitian justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih powerful dari itu semua. Hidup yang terarah bukan dimulai dari tujuan besarmu. Ia dimulai dari 12 menit pertama setelah kamu bangun tidur. Selamat datang di channel Otak Kita, tempat kita ngobrol santai soal psikologi, perilaku manusia, dan cara kerja pikiran yang sering kali kita abaikan dalam keseharian. Kalau ini pertama kali kamu mampir, di sini kita tidak akan dibombardir teori berat tanpa makna praktis. Hari ini kita akan bahas 3 hal. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi di otakmu di momen pertama setelah bangun tidur? Dan kenapa itu jauh lebih penting dari yang kamu kira? Kedua, 1 kebiasaan pagi yang dipakai orang-orang dengan hidup paling terarah. Bukan selebriti, bukan CEO, tapi orang biasa yang hidupnya terasa berbeda. Ketiga, cara praktis memulainya hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Yuk, mulai. Coba bayangkan, otakmu seperti sebuah panggung kosong setiap pagi. Sebelum kamu melakukan apapun, panggung itu masih bersih. Tidak ada kebisingan, tidak ada tuntutan, tidak ada drama orang lain yang masuk. Dalam ilmu neuroscience, kondisi ini dikenal sebagai hypnopompic state. Fase transisi antara tidur dan sadar penuh, di mana gelombang otak masih bergerak lambat. Pikiran masih dalam kondisi sangat mudah dibentuk, dan sistem saraf belum sepenuhnya dalam mode reaktif. Artinya apa? Artinya di momen itu, otakmu sedang dalam kondisi paling reseptif sepanjang hari. Seperti tanah yang baru dicangkul, apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh jauh lebih kuat dari yang ditanam di waktu lain. Tapi kebanyakan dari kita, justru di momen yang paling berharga itu, langsung menyerahkan panggung kosong tadi kepada notifikasi orang lain, kepada berita yang belum tentu relevan, kepada foto liburan teman yang diam-diam memicu perbandingan diri, kepada energi eksternal yang tidak pernah kita pilih secara sadar. Dan tanpa kita sadari, arah hari itu sudah ditentukan, bukan oleh kita, tapi oleh algoritma. Sekarang, ini bagian yang mungkin terdengar terlalu sederhana, tapi dengarkan dulu sebelum menyimpulkan. Kebiasaan itu bukan meditasi 1 jam, bukan olahraga berat sebelum matahari terbit, bukan jurnal 3 halaman yang harus diisi sempurna setiap pagi. Kebiasaan itu adalah 1 pertanyaan. 1 pertanyaan yang kamu tanyakan kepada dirimu sendiri sebelum menyentuh apapun, sebelum membuka ponsel, sebelum bangun dari tempat tidur, sebelum otak kamu masuk ke mode autopilot. Pertanyaannya adalah ini. Hari ini aku ingin menjadi versi diriku yang seperti apa? Bukan apa yang harus diselesaikan, bukan target yang harus dicapai, tapi versi diri yang seperti apa? Kelihatannya sepele, tapi secara psikologis, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari sekedar to-do list. Ini yang disebut dengan identity-based intention, sebuah konsep yang diteliti oleh psikolog Peter Gollwitzer dan timnya, di mana niat yang dikaitkan dengan identitas diri terbukti jauh lebih kuat dan lebih konsisten mendorong perilaku dibandingkan niat yang hanya berbasis tigas. Artinya, ketika kamu bangun dan bertanya, apa yang harus kukerjakan hari ini? Otakmu masuk ke mode manajemen tugas. Tapi ketika kamu bertanya, siapa aku hari ini? Otakmu masuk ke mode pembentukan karakter. Dan keduanya menghasilkan hari yang sangat berbeda. Nah, ini yang menarik dari sisi neuroscience. Otak manusia memiliki sistem yang disebut Reticular Activating System, atau RAS.
Semacam filter bawah sadar yang menentukan informasi mana yang masuk ke kesadaranmu dan mana yang diabaikan. RAS bekerja berdasarkan apa yang kamu anggap penting. Dan cara paling kuat untuk memberitahu RAS apa yang penting adalah melalui pertanyaan dan pernyataan yang kamu buat di awal hari. Ketika kamu mulai hari dengan pertanyaan, "Aku ingin menjadi orang yang tenang hari ini." Secara tidak sadar, otakmu mulai memperhatikan momen-momen di mana kamu bisa memilih tenang. Bukan karena hidupmu tiba-tiba lebih mudah, tapi karena filtermu berubah. Sebaliknya, ketika kamu memulai hari dengan scroll media sosial, RAS-mu langsung diprogram oleh apa yang paling banyak muncul di sana. Perbandingan, urgensi palsu, dan kebisingan yang tidak pernah kamu minta. Dan itu berjalan terus sepanjang hari tanpa kamu sadari. Sekarang, izinkan kita berhenti sejenak dari data dan istilah ilmiah, dan ngobrol dari hati ke hati. Karena ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar teknik pagi hari yang ingin kita renungkan bersama. Kamu tahu apa yang sebenarnya membuat kebiasaan ini powerful? Bukan karena pertanyaannya ajaib, tapi karena pertanyaan itu mengandung satu asumsi yang sangat penting, bahwa kamu memiliki pilihan tentang siapa kamu hari ini. Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk reaktif, untuk responsif, untuk selalu dalam mode menjawab sesuatu, satu pertanyaan sederhana di pagi hari itu adalah aksi paling radikal yang bisa kamu lakukan. Kamu sedang mengatakan kepada hidupmu, "Hari ini, aku yang memilih nadanya." Jadi, caranya sangat sederhana. Besok pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum beranjak dari tempat tidur, tutup mata sebentar. Tarik napas 1 kali. Dan tanya dirimu sendiri dengan pelan. Hari ini, aku ingin menjadi versi diriku yang seperti apa? Tidak perlu jawaban yang sempurna. Tidak perlu panjang. Bisa sesederhana, aku ingin jadi orang yang lebih sabar hari ini. Atau, aku ingin hadir sepenuhnya untuk orang-orang di sekitarku. Atau bahkan, aku ingin tidak terlalu keras pada diri sendiri. Lakukan itu selama 7 hari. Perhatikan apa yang berubah. Bukan pada dunia di luar sana, tapi pada cara kamu merespons dunia itu. Karena pada akhirnya, hidup yang terarah bukan tentang memiliki peta yang sempurna menuju tujuan yang besar. Hidup yang terarah adalah tentang bangun setiap pagi dan memilih dengan sadar satu langkah kecil menjadi dirimu yang paling utuh.